Elva. Aku Valeri. Senang banget nih akhirnya kita bisa ngobrol bareng lagi di sini. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, happy, dan semangat terus ya dalam menjalani hari-harinya. Kayak biasa, kita akan ngobrol santai tapi tetap berbobot. Jadi bagi kalian yang lagi di jalan, lagi rebahan, atau lagi nugas, stay tune ya, karena topik hari ini bakal seru banget. Nah, bener banget nih kata Jalpa. Nah, kita mau ngomongin topik apa nih Jal hari ini? Kayaknya soal penjajahan Indonesia seru nggak sih, Kal? Boleh sih, soalnya aku juga masih agak awam kan sebenarnya sama penjajahan Indonesia ini. Masih banyak pertanyaan gitu tentang Indonesia ini gimana sih? Iya kan? Kamu nyadar nggak sih kalau selama ini kita tuh kebanyakan belajar tentang penjajahan bangsa Barat? Kamu pernah bertanya-tanya nggak sih gimana latar belakang Jepang sebelum masuk ke Indonesia? Iya ya, gimana ya? Tapi emang dari dulu tuh Jepang udah termasuk negara maju nggak sih? Iya benar, tapi sebelumnya mereka justru pernah mengalami ketertinggalan latar belakang loh. Oh iya, kok bisa sih Jal? Nah, jadi berdasarkan yang aku pelajarin, Jepang itu pernah menerapkan politik sakoku atau politik isolasi. Jadi itu tuh adalah politik di mana orang Jepang nggak boleh keluar negeri, begitu juga sebaliknya, orang negeri nggak boleh masuk ke Jepang. Kira-kira kenapa tuh mereka menerapin politik sakoku ini? Karena Jepang itu khawatir akan 3 hal, Pal. Yang pertama itu khawatir akan penjajahan bangsa Barat, di mana saat itu kan memang lagi marak-maraknya tuh penjajahan di Eropa. Yang kedua itu karena mereka takut terhadap kaum Zending dan misionaris. Nah, jadi kaum Zending dan misionaris ini adalah kaum yang menganut agama Kristen dan Protestan. Nah, sedangkan agama asli mereka tuh kan Shinto ya, guys. Jadi mereka tuh untuk menjaga agamanya ini agar gak didoktrin, mereka menerapkan politik sakoku ini. Dan yang terakhir itu ada agar budaya Jepang itu nggak terakulturasi sama budaya dari luar. Gitu. Wah, banyak juga ya faktornya. Mereka kan menjalani politik isolasi nih. Kira-kira berapa lama sih mereka menerapkan politik ini? Soalnya kan sekarang Jepang nggak mengisolasi diri lagi karena ada apa ya? Kalau nggak salah restorasi Meiji nggak sih? Soal restorasi Meiji aku masih kurang tahu sih. Cuma kalau yang aku tahu, Jepang itu menerapkan politik ini sekitar 200 tahun. Nah, fun fact-nya selama 200 tahun ini mereka menggunakan pemerintahan Bakufu, di mana pemerintahan ini tuh berfokus pada satu pemerintahan aja. Jadi gini nih, ada 4 struktur. Yang pertama itu ada Kaisar atau Tenno, yaitu dia perannya sebagai dewa. Jadi dia tuh nggak memimpin suatu pemerintahan. Yang kedua ada Shogun atau orang yang memimpin pemerintahan. Yang ketiga ada Daimyo atau orang yang mengurus pemerintahan daerah. Jadi dia tuh kayak membantu Shogun untuk memerintah gitu. Dan yang terakhir tuh ada samurai atau pasukannya dari daimyo. Gitu sih yang aku tahu soal latar belakang Jepang. Kalau kamu ada tahu sesuatu nggak? Yang restorasi Meiji itu apa? Kalau yang berdasarkan aku tahu ya, akhirnya dari sakoku itu menjadi awalan dari restorasi Meiji. Jadi sebelum ada restorasi Meiji, politik sakoku itu akhirnya waktu Amerika datang ke Jepang karena mereka mau transit ke Cina. Pas Amerika nyampe di pelabuhan, para samurai itu mengacungkan pedang, tanda kalau orang luar tuh nggak boleh masuk wilayah mereka. Nah, Amerika yang waktu itu di bawah pimpinan Komander Perry akhirnya kembali ke Amerika dan kembali ke Jepang dengan membawa pasukan yang dijuluki sebagai armada kapal hitam. Amerika tuh nyuruh Jepang kayak, udahlah kalian nyerah aja karena pasukan kita ini senjatanya lebih modern dari kalian, dan juga melemparkan bendera putih. Akhirnya Jepang di situ setuju dan tercetuslah perjanjian Shimoda pada 7 Februari 1855. Wah, menarik juga ya. Berarti dari situ Jepang berhenti politik sakoku dong ya? Bener banget, di situ jadinya Jepang sadar kalau mereka itu ketinggalan. Nah, jadi tercetus restorasi Meiji. Terus Jepang punya misi Iwakura, di mana menyuruh para pemuda ke Eropa untuk belajar dan membawa ilmunya kembali ke Jepang. Restorasi Meiji ini yang tadinya Jepang dipimpin oleh Shogun, akhirnya langsung dipimpin oleh Kaisar atau Tenno. Terus juga pemindahan ibu kota Jepang dari Kyoto ke Tokyo. Dari situ juga Jepang melakukan modernisasi nih Jal. Di antaranya tuh yang pertama di bidang teknologi, contohnya tuh kayak transportasi. Terus yang kedua di bidang ekonomi, contohnya kayak ekonomi perang. Yang ketiga tuh di bidang militer yang menjadikan Jepang sebagai negara militeristik. Dan yang terakhir tuh di bidang pendidikan Jal.
Wah keren ya Jepang, mereka dari situ bisa berkembang banget loh sampai sekarang. Iya betul, tapi saat itu meskipun mereka maju, SDM mereka nggak terpenuhi tuh Jal. Oh iya ya, itu nggak sih awal mula di mana Jepang itu mulai menjajah negara-negara? Yes, itu tuh cikal bakalnya. Terus proses masuknya Jepang ke Indo gimana, Val? Setahu aku ya, awal masuk Jepang itu waktu di titik dominasi pada Perang Asia Timur Raya. Dia pergi ke Indonesia dan ke Tarakan itu sebagai tempat pemberhentian pertama. Oh iya, mereka pergi ke Tarakan dulu buat ngambil SDA ya. Habis itu kalau nggak salah mereka pergi ke Pulau Jawa sekitar 8 Maret 1942. Ya, bener banget. Nah, karena tadi Jepang saat itu lagi mendominasi di Perang Asia Timur, jadi waktu ke Pulau Jawa dan menemui Belanda itu, akhirnya Belanda memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Berarti dari situ Belanda udah nggak berkuasa lagi ya dan berganti menjadi penjajahan Jepang. Nah teman-teman, aku ya menemukan benang merah gitu deh dari teori ini. Kalian pasti bertanya-tanya dong, kenapa Indo tuh kayak nerima Jepang sedangkan mereka tuh habis dijajah oleh Belanda? Iya nggak sih Pak? Iya juga ya, kenapa ya mereka nerima aja? Jadi itu tuh karena Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara propaganda. Jepang itu ngomong kalau misal mereka tuh kayak moyangnya Indonesia. Terus selain itu, di kepemimpinan Jepang ini mereka memperbolehkan mengibarkan bendera merah putih, juga membubarkan organisasi-organisasi, dan bahkan berjanji mengusir penjajahan bangsa barat dari Indonesia tahu. Oh, aku tahu, pasti juga ada propaganda gerakan 3A itu kan. Yes, jadi gitu tuh teman-teman. Nah, karena Indo udah mulai terbuai nih sama Jepang, akhirnya mereka menerima. Tapi ujung-ujungnya juga dari situ tuh mereka disuruh Romusa, disuruh ini itu, pokoknya gitu-gitu deh, jadi babunya Jepang. Yang pasti tetap menderita ya, sampai akhirnya Indonesia merdeka setelah kurang lebih 3 tahun dijajah oleh Jepang. Nah, bener banget, Val. Teman-teman, kita kayaknya udah ngobrol lama banget gak sih? Kayaknya udah 1000 abad gitu gak sih, Val? Iya banget aja, nggak kerasa banget nih. Nah, seru kan kali ini topik kita. Gimana nih untuk teman-teman mungkin yang lebih paham materinya, mungkin bisa sambil komen-komen di bawah, sama-sama kita belajar. Yes, bener banget. Nah, segitu dulu dari kita berdua. Semoga bermanfaat. See you! Dan tetap semangat jalani hari-hari ya. Kalau gue gak semangat, gue juga gak semangat. Yang dimana saat itu tuh Jepang mana mau karena Ini politik itu nih. Jangan emosi. Ngapain senyum-senyum dulu? ya sudah senyum aja. Anjing. Oh ini aku dulu kayak ngomong. Iya, lucu. Capek ah.